Halo teman-teman Patetik, kali ini kita membahas bagaimana cara mengganti freon. Umpama Anda dulu kualitas freonnya ragu atau isi freonnya jumlahnya ragu. Ini cara mengganti freon, caranya seperti ini. Yang biru disambungkan ke low, yang merah disambungkan ke high. Kalau yang low itu pressure tuh pipanya agak besar. Kalau yang high pressure pipanya agak kecil, tapi nggak bisa ketukar sih karena dia soketnya juga beda ya. Nah ini setelah itu kalau di negara yang sudah ada undang-undangnya Anda tidak bisa membuang freon sembarangan. Tapi kalau di negara yang belum ada undang-undangnya dan Anda terpaksa melakukannya sendiri, Anda bisa melakukannya dengan cara yang kuning ini. Buka aja yang biru ini. Saya umpama aja ya, buka pelan-pelan bukanya, nanti dia akan turun tekanannya terus, tapi bukanya pelan-pelan ya, karena kalau bukanya kencang nanti dikhawatirkan minyak freonnya ikut keluar. Jadi bukanya pelan-pelan aja. Nah, ini lihat anginnya pelan-pelan ditedengin ke sini. Kalau Anda tidak terlalu kencang pasti tidak akan ada minyak freon gitu ya. Masa setelah dia nol, habis gitu nol. Setelah itu Anda tutup, setelah Anda tutup, Anda buka ini, memasukkan masukkan ke mesin vakum ya. Jadi harus divakum dulu teman-teman. Ini dikencangkan. Yang kencang, setelah dicek benar yang kencang, ini kencang, cek. Baru dinyalakan mesin vakumnya, ini umpamanya dinyalakan. Dan pastikan kalau di mesin vakum Anda ada di tengah ya. Nah, di vakum. Ini untuk mesin vakum saya menggunakan merek Value VE115N. Nanti saya taruh di deskripsi. Nah ini setelah kita nyalakan mesin vakum ini, lalu kita buka full. Yang biru dibuka, yang merah juga dibuka. Itu posisi dibuka, lama-lama dia akan turun kedua-duanya ini sampai 0. Nah setelah 0 kita tutup lagi dua-duanya, merah tutup, biru tutup. Setelah ditutup dua keran itu baru mesin vakum dimatikan. Baru setelah itu kita buka. Lalu kita sambungkan ke freon. Nah di sini saya memakai freon merek Jincool. Usahakan cari freon yang ada merek R nih, registered ya. Tandanya merek ini terdaftar. Nah seperti ini pabriknya juga jelas. Nah, dan pastikan sesuai dengan kebutuhan freon mobil Anda. Jadi misalnya ini satu kaleng 300 gram, nanti saya taruh di link itu, Anda bisa cari di internet tabel kebutuhan freon sesuai dengan masing-masing merek mobil ya. Nah, jadi ini kan tabnya ini. Tabnya ini kan dia sebenarnya ada kuncinya di sini. Tapi ini tidak usah dipakai, ini malah kalau menurut saya tidak usah dipakai. Langsung aja. Nah, Anda angkat dulu sampai pol ya, angkat dulu pol supaya jarumnya nggak keluar itu, jarumnya di atas, jarumnya nggak nongol maksudnya. Nah, setelah itu Anda pasang. Oh iya, kenapa ini nggak usah dipakai? Karena nanti waktu kita isi freon ini akan mendingin. Kalau mendingin itu, ini walaupun tadi awalnya sudah kita kencangkan, dia akan longgar kembali. Nah kalau ada itu nanti kita ngecing ini susah. Kalau nggak ada itu kita gampang, tinggal kita putar kencang. Nanti dengan temperatur yang mendingin dia akan longgar, jadi harus dikontrol terus waktu pengisian. Nah setelah ini dikencangkan, ini kita tusuk ya, kita putar ke bawah. Kira-kira 2 atau 2,5 putaran. Nah, setelah dia bolong, tapi kita nggak buka dulu ya, tetap kita biarin. Setelah itu baru kita sambungkan ke sini, ke selang ini.
Ini usahakan di sini sediain air ya. Jadi kalau nanti dia dingin sama lap. Nanti kalau dia dingin kita pegang lengket di tangan kita bahaya. Jadi kalau ada lap basah gitu supaya dia nggak terlalu beku gitu, ngocok atau apa gitu ya. Ini usahakan tegak. Tapi kalau lap basah nanti dia biarin aja. Nah nanti ini setelah ini kita buka ya. Ini kita buka, katakanlah kita ingetin, makanya kita tandain 1 putaran dulu deh. Nah, atau setengah putaran dulu deh, karena ini untuk ngebuang angin yang ada dalam selang ini. Karena ini kan meteran saya, coba dilihat meteran saya ini kan nggak ada straddle valve buat buang angin ya. Nggak ada ventil buat buang angin, jadi oksigen yang di sini harus dibuang dulu. Nah setelah itu dibuka, baru kita buka sedikit sampai kedengaran bunyi gitu. Nah, kira-kira 2 detik atau 3 detik kita sedikit, baru kita kencangkan lagi. Artinya oksigennya sudah keluar, berarti sudah terisi freon. Karena kita tidak ingin oksigen atau udara masuk ke dalam sistem mesin. Nah setelah ini ikut sini. Baru kita start mesin kita. Kita start. Kita start mesin kita. Jadi kamu dari jendela juga bisa. Setelah kita start. Nah, ini kan. Nah, setelah kita start, kita buka. Ingat kalau dalam mesin nyala ini nggak boleh dibuka ya. Yang merah ini nggak boleh dibuka sama sekali. Karena kalau Anda buka itu sama saja Anda memasukkan tekanan dari high pressure. Nanti dia akan mengalir ke kuning, kaleng ini bisa meledak. Karena kaleng ini tidak dirancang untuk menahan kekuatan yang keluar dari kompresor. Yang dibuka ini hanya yang biru, karena ini yang menerima sedotan dari kompresor. Jadi ingat ini tidak boleh dibuka. Nah, nanti kita buka pelan-pelan ini, atau buka full aja nggak apa. Buka kira-kira mungkin 5 putaran, 4 putaran apa, buka full lah ya. Nah yang biru ini kita buka. Nah, nanti dia akan ngisi ini. Ini ditambah lagi jadi 1 putaran lagi. Jadi ini aja kita ngisi. Nanti ini umpama tadinya 0 nih ya, kan tadinya 0. Lama-lama dia akan naik nih. Karena kompresor belum kita nyalain, AC belum nyalain, dia akan naiknya hampir rata. Rata. Kenapa ada masing-masing sudah angka 100? Karena saya hanya simulasi. Ini sudah ada freon di dalamnya ya. Tapi kalau dari 0 tuh nanti dia akan dari 0 gitu. Ini akan naik dua-duanya sampai kira-kira 25 PSI ke atas. Itu sensor akan mengizinkan kompresor untuk berputar ya. Nah itu boleh kita nyalakan mesin. Nyalakan AC. Enggak sih, itu di sini. Nah, ini boleh kita nyalakan AC. Kalau kita nyalakan AC itu nanti kita nyalakan sampai full ya. Jadi ini di coolnya disetel sampai mentok dan blowernya juga disetel sampai nomor 4 ya. Nah tapi kali ini hanya simulasi aja. Jadi ingat ini disetel sampai full. Ini nomor 4 maksudnya supaya dia tidak terlalu cepat potong ya. Tapi ini saya simulasi aja, ini karena saya tidak benar-benar mau isi freon. Nah saya hanya ingin menunjukkan bahwa bagaimana tampilan di glass bubble kalau AC yang normal. Nah ini saya akan nyalakan AC, tapi saya di nomor 2 ya. Nah di nomor 2 ini di 2 strip, karena AC saya ini masih bagus banget. Tapi ingat kalau memang mau buat isi freon harus itu di nomor 4 dan setelan coolnya paling dingin ya. Nanti
kalau pas kompresor nyala, nah ini kira-kira seperti ini. Ini kan dia ngisi. Kalau kompresornya sudah mendekati penuh, dia akan nanti seperti ini. Tekanan di high sekitar 150. Tapi ini usia kompresor saya sudah 10 tahunan ya. Ini mobil tahun 2012. Mungkin kalau kompresor yang lebih bagus mungkin bisa lebih tinggi sedikit. Nah ini yang low dia akan sekitar 20 PSI. Nah nanti kalau ini kalau sudah keluar kira-kira sisa sepertiga, dia biasanya akan lambat nih, atau nggak mau keluar. Nah caranya jangan ada terbalikan ya, itu bisa berbahaya karena kalau ada terbalikan seperti ini, itu nanti yang keluar akan freon dalam bentuk cair. Dia akan dikhawatirkan dia belum sempat menguap, dia masuk ke kompresor dalam bentuk cair. Itu tidak boleh karena bisa merusak kompresor. Jadi kalau dia lambat atau tidak mau keluar, sekali lagi jangan diterbalikan. Kalau dikocok-kocok masih oke. Tapi caranya adalah ada gas aja. Ada gas. Anda lihat nih, kalau sekarang kan 20 ya, ini sporat misalnya. Nah, Anda lihat tekanannya akan turun, begitu digas tekanannya akan turun. Ini karena sudah penuh, turunnya sedikit. Kalau dia memang mati ngisi, ini turunnya bisa sampai 5, bisa sampai 10 atau 5 PSI. Dan otomatis dia akan kosong. Kalau sudah kosong, Anda kelihatan dikotok-kotok kosong, Anda ketok-ketok aja suaranya kosong, seperti itu. Nah itu, karena ini saya sudah tahu bukan mobil ini 300, jadi saya harus habiskan ini. Jadi saya nggak perlu timbangan, karena ada juga mobil yang 1,5 kaleng, yang kaleng berikutnya harus ditimbang ya. Kalau timbangan dia berkurang berapa gitu. Misalnya 400 gram, itu satu kaleng plus satu kaleng ini 100 gram. Itu mobil saya lepas 300 gram, jadi satu kaleng. Nah ini Anda lihat, ini kalau yang normal coba dilihat. Ini pas kompresor mati dia akan naik lagi nih. Ya. Nah ini Anda lihat. Nah dia ke 40 tadi, begitu kompresor jalan karena dihisap dia akan turun. Nah, sampai sekitar 20-an. Nah ini yang biru ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang merah. Nah pas kompresor nyala dia 150. Ini kondisi normal ya, kompresor nyala. Kompresor nyala dia 150. Nah ini kalau kompresor mati dia akan turun ya, dia akan turun. Oh ini, nah, dia nggak terlalu turun, nggak apa-apa. Nah ini, nah, sekarang kita mau lihat kondisi di bubble ya, di bubble glass. Nah ini kalau nyala dia akan seperti ini. Nah kalau mati dia akan berbuih, lalu buihnya hilang ya. Nah kalau nyala dia seperti itu artinya dia dari gas dia berubah jadi liquid karena di-press sama kompresor. Dia akan kelihatan warna kuning. Nah itu dia akan seperti itu. Nah, ini kondisi nyala kompresor. Lama-lama buihnya hilang karena dia. Nah ini kalau setelah kompresor mati, dia akan berbuih karena dia ingin berubah lagi jadi gas, karena kan dia ngembang lagi karena tekanannya sudah hilang. Nah seperti itu. Nah kalau kompresor nyala dia berubah lagi menjadi cair karena ditekan. Nah seperti itu oleh kompresor. Nah itu seperti itu. Nah, dia padat ya, cairan padat ini. Dia jadi bening, tadi bening isinya cairan. Nah kalau kompresornya mati, dia akan berbuih lagi, dia berubah lagi jadi gas karena tekanannya hilang. Kalau kompresornya dibiarin lama-lama dia akan bening, tapi beningnya bening udara ya, gitu. Ya.
demikian. Nah, kalau sudah selesai, ya kalau mau cabut yang biru ini sebaiknya pas kompresor nyala ya, karena tekanannya kan rendah. Kalau mau cabut ini diangkat sedikit, dia akan terdorong sendiri ke belakang cabut. Nah, kalau mau cabut yang merah, sebaiknya pas kompresornya mati karena tekanannya tidak tinggi. Begitu supaya lebih, dan tidak banyak gas yang terbuang nanti. Ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.